Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kabar kalian pada hari ini? Sehat semua ya. Oke, pada kali ini kita akan membahas bab yang baru dari bab sebelumnya. Yang mana sebelumnya kita membahas tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai haji dan umroh. Namun pada pembahasan pertama ini kita lebih spesifik membahas tentang haji. Sebelumnya, alangkah baiknya kita awali dengan membaca Quran dengan harapan semoga pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, bermanfaat, tanpa halangan sedikit pun. Al-Hadithnya syafaat Rasulullah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai wajib haji, yang mana di sini ada 6. Yang pertama, ikhram dari mikot. Kemudian yang kedua yaitu bermalam di Musdalifah. Kemudian yang ketiga bermalam di Mina. Yang keempat tawaf wada. Yang kelima melontar jumroh. Dan yang terakhir yaitu menjauhi larangan ikhram. Yang mana pada wajib haji ini yaitu sebuah amalan yang wajib dilakukan pada haji. Namun apabila ada ketertinggalan satu ataupun dua, maka hal tersebut bisa digantikan dengan dam. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai mikot. Mikot adalah sebuah batasan waktu ataupun tempat yang sudah ditentukan untuk memulai ihram dalam melaksanakan ibadah haji. Pada mikot ini terdiri dari dua hal, yaitu yang pertama mikot zamani, yaitu waktu sahnya menjalankan ibadah haji. Bagaimana yang sudah Bima jelaskan sebelum-sebelumnya, yaitu bahwasanya haji dilaksanakan pada awal Syawal hingga terbitnya fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian mikot yang kedua yaitu mikot makani, yaitu tempat memulai ihram bagi orang-orang yang hendak menjalankan ibadah haji dan umroh. Hal ini silahkan kalian membuka di LKS ataupun di buku paket ataupun file yang sudah Bima kirim kemarin, yang mana pada mikot makani ini terdapat beberapa lokasi mikot yang sudah disediakan, yang mana Indonesia sendiri pemberangkatan mikotnya yaitu dari Yalamlam itu. Kemudian Bu Ima akan menjelaskan penjelasan tambahan pada bagian wajib haji sendiri, yaitu mengenai bermalam di Musdalifah ataupun Mina itu dilakukan dalam satu paket, yaitu Musdalifah sendiri dilaksanakan pada malam hari setelah tanggal 10 Zulhijjah, yaitu lebih tepatnya setelah melakukan wukuf di Padang Arafah. Kemudian mengenai bermalam di Mina itu dilaksanakan pada malam hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Mengenai tawaf wada sendiri dilakukan oleh para jamaah haji selain wanita haid dan penduduk asli Mekah yang hendak pergi keluar Mekah selesai melaksanakan ibadah haji. Mengenai melempar jumroh dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama jumroh akobah, yaitu melontarkan batu sebanyak 7 kali pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian yang kedua yaitu jumroh sugro, kusto, dan kubro, yang mana ketiga pelaksanaan melempar jumroh tersebut dilaksanakan pada hari tasyrik, yaitu dilakukan sebanyak 7 kali. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang dilarang ketika kita sudah memasuki ihram, yaitu bagi laki-laki hal yang jelas dilarang yaitu memakai pakaian berjahit. Kemudian yang kedua, memakai penutup kepala, baik peci, sorban, dan sebagainya. Dan untuk perempuan, hal yang dilarang yaitu yang pertama menutup telapak tangan dengan kaos tangan. Kemudian yang kedua yaitu menutup wajah dengan cadar ataupun sejenisnya. Kemudian larangan secara umum
Yaitu yang pertama, memakai wangi-wangian. Kemudian yang kedua yaitu memotong kuku, mencukur rambut, dan mencabut bulu pada badan. Selanjutnya yaitu berburu, menganiaya, dan membunuh binatang dengan cara apapun, kecuali itu bertujuan untuk menghindari diri dari hewan yang buas. Kemudian selanjutnya yaitu memakan hewan hasil buruan. Selanjutnya yaitu merusak tanaman, baik merusak secara ringan maupun merusak secara berat, seperti membunuh tanaman dan sebagainya. Selanjutnya yaitu menikah, meminang, bahkan menikahkan seseorang dengan orang lain. Kemudian poin selanjutnya yaitu bersetubuh ataupun melakukan sesuatu yang mendatangkan syahwat. Kemudian larangan selanjutnya yaitu mencaci, bertengkar ataupun mengucapkan kata-kata kotor baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan kejahatan ataupun maksiat. Dan yang terakhir yaitu memakai pakaian yang dicelup dengan bahan yang wangi. Lantas, apa saja yang diperbolehkan untuk kita lakukan ketika sedang ihram? Yaitu yang pertama, membunuh binatang buas yang membahayakan. Kemudian yang kedua, mandi. Mandi pada hal ini ada beberapa ulama ataupun mazhab yang berbeda pendapat. Sebagaimana Imam Syafi'i yaitu memperbolehkan kita mandi dengan menggunakan sabun. Tetapi ada juga mazhab yang lain menyatakan bahwa mandi di sini itu dilarang menggunakan sabun karena mendatangkan pewangian ataupun harum pada badan. Kemudian yang ketiga yaitu menyikat gigi. Yang keempat yaitu berbekam ataupun cantuk. Yang kelima, memakai minyak angin ataupun balsam yang berguna untuk pengobatan. Selanjutnya yaitu bernaungan di bawah payung, mobil, tenda atau pohon ketika cuaca sangat panas. Kemudian yang selanjutnya yaitu membuka tangan ataupun kaki bagi wanita ketika hendak berwudu di tempat wudu wanita. Selanjutnya yaitu mencuci dan mengganti kain ihram. Mencuci sendiri ini pun juga hanya menggunakan air biasa, tidak menggunakan deterjen yang mendatangkan bau wangi yang semerbak. Kemudian selanjutnya yaitu memakai kacamata, jam tangan, cincin, dan ikat pinggang juga diperbolehkan. Kemudian menggaruk kepala dan badan, dan yang terakhir yaitu memakai perhiasan untuk wanita juga diperbolehkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dam atau denda, sebagaimana yang sudah Bima sebutkan sudah tadi. Dam apa sih dam itu? Dam adalah menurut bahasa yaitu berarti darah, sedangkan menurut istilah yaitu mengalirkan darah menyembelih ternak, kambing, unta atau sapi di tanah haram untuk memenuhi ketentuan haji, yang mana itu fungsi dari dam itu yaitu menebus atas kesalahan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang sudah kita lakukan selama pelaksanaan haji. Mengenai macam-macam dam ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama dam nusuk, yang kedua dam isaah, dan yang ketiga yaitu dam kifar. Kira-kira ada yang tahu dam nusuk itu apa? Dam nusuk yaitu dam yang berlaku untuk jamaah haji yang mengerjakan haji tamattu dan qiron, yang mana hukuman ataupun denda yang diberikan kepada orang yang melakukan ataupun memperoleh dam nusuk ini yaitu yang pertama harus menyembelih seekor kambing, jika tidak mampu harus diganti dengan berpuasa 10 hari dengan ketentuan 3 hari di tanah haram dan 7 hari dilakukan ketika kembali ke tanah air. Tetapi jika tidak bisa berpuasa selama menjalankan ibadah haji, maka bisa diganti dengan 10 hari puasa di tanah air dengan ketentuan 3 hari puasa di awal, kemudian dijeda selama 4 hari tanpa puasa, kemudian dilanjutkan 7 hari berpuasa secara turut-menurut, yaitu. Kemudian dam yang kedua yaitu dam isaah.
yaitu dam ini diberikan kepada orang ataupun jamaah haji yang meninggalkan salah satu dari wajib haji ataupun umroh. Mengenai damnya sendiri, ini sama dengan dam bagi bagi yang melaksanakan haji kiron ataupun haji tamatu, yaitu menyembelih seekor kambing, namun jika tidak mampu bisa diganti dengan puasa selama 10 hari. Dan yang terakhir yaitu dam kifarat, yaitu dam yang diberikan kepada jamaah haji yang melanggar sesuatu yang jelas diharamkan selama ihram. Yang mana dam kifarat ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama melanggar larangan ihram dengan sengaja, mencukur rambut, memotong kuku, memakai wangi-wangian, memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, dan seterusnya. Maka hukuman yang dia peroleh yaitu menyembelih seekor kambing. Jika tidak mampu maka membayar fidyah, yaitu sedekah kepada 6 fakir miskin asli tanah haram. Masing-masing orang mendapatkan setengah so ataupun 2 mud atau sama dengan 1,5 kilo kebutuhan pokok. Jika dia tidak mampu maka bisa diganti dengan menjalankan puasa selama 3 hari di tanah haram. Kemudian kelompok dam kafarat yang kedua yaitu bagi jamaah haji yang melanggar larangan ihram berupa membunuh hewan buruan, maka hukumannya yang diperoleh yaitu menyembelih ternak sebanding dengan hewan yang dibunuhnya. Jika tidak sanggup maka bisa diganti dengan bersedekah dengan makanan pokok kepada fakir miskin di tanah haram seharga binatang tersebut. Namun jika tidak mampu bisa diganti dengan puasa dengan perbandingan 1 hari sama dengan 1 mud makanan, itu 3/4 kilo beras. Dan yang terakhir kelompok dam kafarat yang ketiga yaitu melanggar larangan ihram berupa bersetubuh, maka hukuman yang akan diperoleh yaitu yang pertama, jika dilakukan sebelum tahalul awal maka hajinya jelas batal dan harus mengulang haji di tahun berikutnya secara terpisah, serta harus membayar kafarat 1 unta. Namun jika melakukan bersetubuhnya itu dilakukan setelah tahalul awal, maka hajinya itu tidak batal, namun harus membayar fidyah seekor sapi. Jika tidak mampu, maka diganti dengan menyembelih 7 ekor kambing. Namun jika tidak mampu, bisa diganti dengan memberikan makanan seharga unta kepada fakir miskin di tanah haram. Jika tidak mampu, maka bisa diganti dengan puasa dengan hitungan yaitu 1 hari untuk setiap 1 mud dari harga unta. Dari penjelasan sebelum-sebelumnya mengenai dam, kira-kira apakah dam bisa diwakilkan? Jelas, mengenai dam ini tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Sehingga apabila si A yang melanggar, maka si A tersebutlah yang harus membayarnya. Dan dam di sini harus dibayar di tanah haram, sehingga tidak boleh dilakukan ataupun diganti ketika seorang haji tiba di tanah air, kecuali bagi yang mengganti dam dengan berpuasa, yaitu 3 hari di tanah suci dan 7 hari di tanah kelahiran. Dan untuk tugas minggu ini yaitu silahkan membuat peta konsep ataupun mind mapping dari materi yang kita bahas pada hari ini. Kerjakan di buku tulis masing-masing, kemudian foto hasil tugas kalian dan kirim hasil tugas kalian ke link yang sudah Bu Ima sediakan. Oke, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan cantumkan nama, absen, dan kirim ke komen yang ada di bawah. Sehingga nanti pertanyaan yang kalian ajukan pada hari ini akan kita bahas bersama-sama di pertemuan yang akan datang. Oke, tetap semangat.
untuk belajar meskipun di masa pandemi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe